Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Mana sikapnya kita, Ustaz? Kalau kita ini misalnya dibicarakan ada di medsos, aja direken, nggak usah direken. Saya mau tanya, mana yang lebih bijaksana? Ada orang kentut, dicari ndak kentut dari mana? Atau kita tahan nafas atau ditinggalkan? Mana yang lebih enak? Ini ada kentut nih, dari mana nih kentut ini? Kita cari kentut tadi itu, atau kita tahan nafas saja? Paham ya? Hilang sendiri atau Anda menjauh supaya nggak bau? Milih mana? Menjauh, tahan nafas daripada cari kentut. Begitu juga lah apa yang kamu dengarkan yang tidak kena. Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Robito Alawiyah, barangkali tak bisa lagi menganggap isu terkait batalnya silsilah nasab klan Ba'alawi Yaman hanya seumpama kentut. Pasca dimuatnya isu ini, di majalah berita paling populer di Indonesia yakni majalah Tempo, maka klan Ba'alawi sepertinya akan semakin kehilangan muka. Artinya isu ini tak hanya dikonsumsi di media-media sosial non-mainstream seperti YouTube, TikTok dan lainnya. Dengan menjadi isu laporan Tempo, maka cerita kepalsuan klan Ba'alawi juga mulai masuk ke ranah para elit. Dalam edisi tanggal 18 hingga tanggal 14 April tahun 2024, majalah Tempo dalam liputan khusus Idul Fitri mengambil judul, Cover Obral Gelar Habib. Dalam halaman opini, Tempo mengambil judul Perbudakan Spiritual Masa Kini. Dalam opini dimaksud, Tempo mengulas tentang otokritik mendiang Muhtar Lubis seorang budayawan dan wartawan terkemuka, terkait dengan karakter masyarakat Indonesia yang memiliki ciri-ciri diantaranya, berjiwa feodal dan berwatak lemah. Hal ini menurut Muhtar bisa dilihat dari pemujaan mereka kepada yang dianggap sebagai Habib, suatu klan yang menyebut dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak pelak, ulasan Tempo benar-benar membuat Ba'alawi Yaman semakin tersudut. Jangan lagi menganggap isu ini sebagai kentut seperti kata Taufik As-Segaf. Apa yang dilaporkan media sekelas Tempo, jelas akan menambah daya ledak di tengah terus bergulirnya isu nasab palsu klan Ba'alawi, yang telah memasuki sudut-sudut kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, termasuk ke Yaman sendiri, Yordania dan Maroko. Di negeri jiran Malaysia, beberapa ulama ini ramai membahas di YouTube tentang batalnya nasab Ba'alawi, bahkan ulama Malaysia telah membeli, membaca, dan mengkaji kitab-kitab tentang batalnya nasab klan Ba'alawi, yang menjadi rujukan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tokoh yang memantik isu besar ini. Dalam berbagai kesempatan, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan lantang menyebut bahwa Habib-Habib dari Yaman itu sesungguhnya bukanlah keturunan dari Rasulullah, walaupun mereka menyebutkan secara lengkap nasabnya, tetapi setelah ditelusuri nasab mereka, sama sekali tidak bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut temuan Kiai Imad, di bagian Ahmad Isa Al-Muhajir nenek moyang dari Alawiyin yang diklaim memiliki anak keturunan bernama Ubaidillah, ternyata sama sekali tidak tercatat sebagai nama anak dari Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab primer. Mendewakan Habib adalah ciri feodalisme agama yang harus dihentikan. Sulit dipungkiri banyaknya di antara Habib-Habib itu yang menjual nasab mereka untuk menarik simpati masyarakat awam dan berharap kultus individu, suatu hal yang sangat dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, sudah sepatutnya umat Islam yang cerdas, janganlah mau dibohongi dengan kedok gelar Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi sejatinya mereka hanya mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri.
Orang cerdas pasti paham bahwa jika seseorang mengaku Habib, maka otomatis anaknya akan jadi Habib, walaupun tanpa belajar agama yang memadai. Dengan menisbatkan diri sebagai cucu Kanjeng Nabi, otomatis mereka akan diikuti oleh para muhibinnya, walaupun mereka ini senang mengarang-arang dalam hal agama, akhirnya mereka hanya menjual agama untuk hidup mewahnya. Hal inilah yang terjadi pada sejumlah Habib bocil yang kerap muncul dalam masyarakat sekarang ini. Rizik Syihab, tokoh Habib paling kontroversial, pernah menyinggung, jika ada Habib palsu pasti akan ketahuan, jika dilakukan tes DNA. Habib palsu ketahuan kalau diperiksa DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes? Walaupun DNA ini belum dijadikan syarat ismatul nasab, tapi dia bisa jadi pendukung. Demikian ungkapan Rizik. Sayangnya, Robito Alawiyah tak pernah berinisiatif untuk melakukan himbauan Rizik ini, termasuk Rizik sendiri, belum juga melakukan tes DNA. Setelah gagal pembuktian lewat sumber kepustakaan, kepalsuan nasabah Alawi, sejatinya juga telah terbukti dengan hasil tes DNA mereka, yang bukan J1. J1 adalah kode haplogrup keturunan Nabi Muhammad SAW. Sementara para Habib Ba'alawi ini, setidaknya dari 120 orang keturunan Ba'alawi di luar Indonesia yang telah melakukan tes DNA, kebanyakan mereka adalah masuk ke dalam haplogrup G, artinya jangankan keturunan Nabi Muhammad, mereka keturunan Arab saja ternyata bukan. Agar tidak terus menimbulkan kontroversi, maka sudah saatnya klan Ba'alawi di Indonesia, juga melakukan tes DNA. Syukur-syukur tes DNA ini akan membuktikan bahwa DNA mereka memang termasuk ke dalam haplogrup J1, sehingga artinya mereka dapat dinyatakan sah sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika tidak termasuk ke dalam haplogrup J1, maka sudah saatnya kita mengatakan selesailah Habib. Semoga narasi singkat ini bermanfaat bagi sahabat Maret 27 semua. Setidaknya dapat membangun kesadaran bahwa di era digital ini, kepalsuan dan kebohongan tak dapat lagi ditutupi dengan narasi sebagus apapun semua, termasuk kesejatian nasab, dapat dibuktikan dengan kecanggihan ilmu.